bahwasannya tanda amal ibadah seorang hamba diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat dari istiqomahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah melewati setengah dari bulan Ramadan dan kita akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ada suatu fenomena di masyarakat ketika Ramadan akan memasuki 10 terakhir, mereka sibuk mempersiapkan Lebaran. Mereka sibuk membeli baju dan mereka sibuk untuk membuat makanan. Sampai-sampai kesibukan ini melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering jumpai ketika di awal Ramadan kaum muslimin antusias menyambut Ramadan dengan berbagai macam ketaatan, dan tidak ada masjid kecuali di dalamnya penuh dengan para jamaah. Namun ketika Ramadan akan memasuki 10 hari terakhir, jamaah makin berkurang, masjid makin sepi. Dan ini dikarenakan tidak adanya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang namanya istiqomah itu unsur yang sangat penting ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai para ulama menjelaskan bahwasannya tanda amal ibadah seorang hamba diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat dari istiqomahnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha.
Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah akan memudahkan seorang hamba untuk beramal ibadah setelahnya. Saking pentingnya yang namanya istiqomah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada seorang mukmin, jikalau mampu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Allah menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dikarenakan ada kabar gembira untuk kalian, yaitu kalian akan diberikan surga sebagaimana yang telah dijanjikan untuk kalian semuanya. Maka ada suatu kisah dari sahabat yang mulia yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Nabi SAW pernah mendengar suara terompahnya Bilal mendahului Bilal masuk surga. Bilal pada waktu itu belum meninggal, akan tetapi suara terompahnya sudah mendahului Bilal masuk surga. Maka Nabi SAW keesokan harinya bertemu dengan Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu qur'ana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku Bilal kemarin malam mendengar suara terompahmu mendahuluimu masuk surga. Maka amalan apakah wahai Bilal yang kamu kerjakan? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya amalan saya biasa-biasa saja. Amalan saya sebagaimana amalan para sahabat yang lainnya. Akan tetapi ya Rasulullah, setiap kali saya berwudu, niscaya saya akan melakukan sholat ba'diyah wudu sebanyak 2 rakaat. Ini tandanya, walaupun amalannya ringan, walaupun amalannya kecil, hanya 2 rakaat setelah berwudu, akan tetapi jikalau dilakukan dengan cara yang ajib, dengan cara istiqomah, dengan cara continuous, maka boleh jadi amalan yang kelihatannya kecil bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling Allah cintai bukan amalan yang dilihat dari kuantitasnya, tapi amalan yang dilihat dari kualitasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, sesungguhnya amal perbuatan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai,
yaitu amal perbuatan yang dilakukan secara istiqomah. Wa in qalla, walaupun kelihatannya amal perbuatannya itu ringan, walaupun kelihatannya amal perbuatannya itu gampang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya diwajibkan sampai usia 30 tahun, tidak hanya diwajibkan sampai usia 70 tahun, akan tetapi Allah wajibkan hambanya untuk beribadah kepadanya selama seorang hamba masih hidup. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai ajal maut menjemput kalian. Sehingga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di momen Ramadan yang penuh berkah ini, hendaknya kita jaga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya semangat ketika kita menyambut Ramadan, akan tetapi semangat mengisi Ramadan dengan berbagai macam ketaatan dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Ramadan berakhir. Dan tolak ukur apakah seorang hamba dia menutup amalannya dengan kebaikan ataukah tidak, itu dilihat dari amalan yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari penutupnya. Jika seorang hamba menutup Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah, dengan berbagai macam kebaikan, maka tandanya dia menutup dalam kondisi husnul khatimah. Tapi sebaliknya, jika dia tutup Ramadannya dengan kemaksiatan, dengan penuh perbuatan dosa, maka tandanya dia menutupnya dalam kondisi su'ul khatimah. Sehingga marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima ibadah salat kita, menerima ibadah puasa kita, dan menerima ibadah kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.